Part 1 ngembangin website absensi karyawan V3. Tekanan terbesar programmer itu bukan soal ngoding, tapi ketika klien mulai komplain. Hai semuanya, aku balik lagi. Kali ini aku mulai ngembangin lagi website absensi karyawan V3. Sebenarnya jujur aja, aku itu pinginnya pindah ke project yang lain. Tapi ya gimana? Website absensi ini harus benar-benar selesai dan sempurna dulu sebelum aku bisa move on ke project yang baru. Dan ya, sebenarnya sih karena ada bug yang bikin klien protes. Oke, jadi bug yang pertama aku temuin itu adalah user nggak bisa melakukan absensi kalau memilih metode absensi berdasarkan geolokasi. Padahal sebelumnya itu fine-fine aja dan berjalan dengan normal. Tapi entah kenapa tiba-tiba jadi error seperti ini. Ketika aku cek kembali, ternyata muncul error di konsolnya. Dan ya, kepala langsung agak nyut-nyutan dikit karena ini. Aku mulai debug pelan-pelan. Dan jujur yang bikin pusing itu bukan cuma codingannya, tapi lebih ke beban pikirannya. Aku ngerasa bertanggung jawab banget kalau sampai klien aku merasa terganggu atau kecewa sama website yang aku buat ini. Pressure-nya itu kerasa banget. Tapi ya aku coba santai aja dulu. Kayak kata pepatah, jalanin aja dulu nanti juga ketemu solusinya. Ya meskipun pepatahnya agak beda sih, tapi masuklah ya. Dan akhirnya setelah utak-atik kode lumayan lama, error di konsolnya itu mulai hilang dan fitur geolokasinya balik dengan normal. Bug pertama selesai. Lanjut ke masalah kedua. Bagian verifikasi wajah sebelumnya nggak ada sistem pendeteksi wajah sama sekali. Artinya user sebenarnya bisa foto apa aja, bahkan bukan wajah sekalipun. Dan aku curiga ini salah satu penyebabnya kenapa sistem pengenalan wajah itu jadi sering gagal ketika absensi. Jadi aku tambahin fitur face detection. Sekarang kalau kamera nggak mendeteksi wajah, hasilnya otomatis gagal dan nggak bakal tersimpan. Tapi kalau wajahnya jelas dan terdeteksi, baru datanya akan tersimpan ke database. Dan setelah beberapa menit coding dan testing, akhirnya fitur ini berjalan dengan baik. Oke, segitu dulu progres yang aku buat hari ini. Semoga setelah update ini, klien aku nggak ngeluh-ngeluh lagi. Soalnya ya agak malu juga kalau masih tetap banyak yang komplain sih. Hehehe. Part 2 ngembangin website absensi karyawan V3. Klien minta nambah fitur rekap baru, waktunya aku nambah fitur baru lagi. Oke, jadi hari ini aku mau nambahin fitur baru lagi sesuai dengan request dari klienku. Klienku itu minta supaya di website absensi ini ada rekap absensi per harinya. Oke, langsung aja kita garap. Pertama, aku mulai dari desain tampilan menu rekap per harinya. Untuk desainnya itu aku samain aja dengan rekap per bulan yang sebelumnya udah aku kembangkan di versi 2 kemarin. Biar konsisten juga sih dan nggak terlalu banyak kotak-katik tampilan, jadi user juga lebih familiar. Di fitur ini aku juga bagi menjadi 2 tab menunya. Yang pertama tab untuk rekap per karyawan, dan yang kedua tab untuk rekap seluruh karyawannya. Karena fitur ini konsepnya hampir sama banget sama rekap per bulan, jadinya aku copy paste aja beberapa bagian codingan dari sebelumnya. Tapi ternyata ya kayak biasa, saat dijalankan malah terjadi error. Bukan programmer kalau nggak disambut error di awal-awal. Karena itu akhirnya aku cek lagi pelan-pelan. Rubah beberapa baris kode, cek log, dan juga cek query-nya. Beberapa menit kemudian aku coba ulangi lagi. Dan akhirnya baru bisa jalan. Rekap per harinya sekarang sudah tampil dengan baik. Ini contoh hasil tampilan kalau data absensinya ada. Setelah itu aku tambahin fitur ekspor ke PDF, supaya kalau klien mau download atau cetak tinggal klik aja. Lalu aku tambahin juga fitur ekspor ke Excel-nya. Biasanya ini penting banget buat bagian admin kantor yang biasa rekap bulanan manual. Nah, setelah beresnya rekap per karyawan, aku lanjut bikin yang untuk rekap seluruh karyawannya. Prosesnya itu kurang lebih sama, tinggal sesuaikan query-nya aja biar ngambil data semua pegawai sekaligus. Dan setelah beberapa menit ngoding, akhirnya rekap seluruh karyawan selesai juga dan berjalan dengan baik. Sama seperti sebelumnya, aku aktifkan juga fitur ekspor PDF dan Excel-nya biar lengkap. Oke, segitu dulu untuk progres hari ini. Part 3 ngembangin website absensi karyawan V3. Nemu bug baru lagi, aku perbaiki langsung bugnya sekalian nambah fitur edit foto profile user. Lanjut lagi ngembangin website absensi karyawan V3-nya. Kali ini aku nemu satu bug di dashboard admin, yang dimana jumlah absensi hari ini tampilan angkanya terlalu panjang. Ini terjadi karena aku nggak ngebatasin angka di belakang koma, jadi hasilnya jadi kayak angka pecahan panjang yang nggak rapi. Jadi aku putuskan buat memperbaiki ini langsung di codingannya. Untuk angka di belakang komanya aku set jadi 0 biar hasil yang tampil itu adalah angka bulat tanpa koma. Lanjut, ada juga permintaan dari klien yang pingin fitur untuk mengubah foto profile. Tapi sebelum aku garap fitur itu, aku malah nemu satu error lagi di konsol. Errornya itu lumayan ganggu, jadi aku beresin dulu biar developmentnya tetap rapi dan enggak nimbun error lain. Oke, setelah error konsolnya aman, baru aku lanjut ke fitur edit foto profile. Di bagian foto profile user, aku tambahkan sebuah icon edit kecil di pojok kanan bawah foto. Kalau icon ini ditekan, baru muncul pop-up pilihan untuk ambil foto dari kamera atau upload dari galeri. Kalau pilih dari galeri, user bisa milih foto yang udah ada di HP-nya. Sedangkan kalau pilih kamera, user bisa langsung ambil foto secara real time.
Setelah itu aku tambahin juga validasi biar foto profilnya nggak bisa disimpan kalau user belum benar-benar mengganti fotonya. Dan waktu aku cek lagi halaman profil lengkap, ternyata ada bug lain. Foto profilnya itu terlalu besar, jadi nggak proporsional untuk ukurannya. Jadi aku rapikan ulang bagian desain layoutnya biar tampilannya itu lebih enak dilihat. Oke, untuk progres hari ini segitu dulu. Sampai jumpa di part selanjutnya. Part 4, kembangin website absensi karyawan V3. Saat dipakai oleh klien, ternyata fitur wajahnya itu error. Tapi kenapa cuma di satu HP ya? Hari ini aku sebenarnya nggak tahu bisa dibilang progres atau enggak. Oh ya, by the way, ini suaraku lagi bindeng ya, soalnya lagi flu juga, jadi mohon dimaklumi. Hari ini aku sebenarnya nggak tahu bisa dibilang progres atau enggak. Tapi intinya hari ini ada klien yang ngeluh kalau di HP dia selalu muncul pesan wajah tidak cocok saat melakukan absensi. Dan karena itu aku harus fokus full cari tahu penyebab errornya ada di mana. Masalahnya waktu aku coba sendiri di HP ku, hasilnya itu normal-normal aja. Wajahku kedetek, absensi pun juga berhasil. Dan nggak ada error sama sekali. Di titik ini aku mulai mikir keras, karena masalah kayak gini tuh yang paling bikin pusing. Masalahnya cuma terjadi di device orang lain, bukan di device kita sendiri. Yang bikin makin kerasa tekanannya itu, klien ini harus melakukan absen pagi-pagi sebelum kerja. Tapi karena error ini, dia malah jadi terkendala. Aku ikut kebayang gimana rasanya dia di lapangan. Jadi aku bener-bener ngerasa harus menyelesaikan ini secepat mungkin. By the way, untuk footage videonya aku pakai footage yang lain aja ya. Soalnya ketika aku ngerjain ini, aku lupa ngambil footage-nya karena lagi pusing juga. Di situ aku coba perbaiki dari sisi coding, revisi script, dan fungsi kamera. Tapi tetap aja error itu masih muncul di HP beliau. Di titik ini aku kehabisan cara. Akhirnya aku masuk ke mode yang sering orang sebut vibe coding, yaitu ngoding sambil minta bantuan AI buat nyari kemungkinan penyebab error yang gak kepikiran sebelumnya. Bukan cuma copy paste jawaban, tapi aku gunain AI sebagai teman diskusi biar bisa nemu celah kesalahannya itu ada di mana. Tapi hasilnya itu tetap belum ketemu. Akhirnya aku berhenti sejenak, tarik nafas, dan aku tanya, "Kak, HP-nya merek apa ya?" Dia jawab, "Samsung A55. HP yang dipakai beliau itu bagus, jadi bukan karena spesifikasi." Lanjut aku tanya lagi, "Browser yang dipakai apa kak?" Dia kirim screenshotnya. Dan dari situ aku langsung ngeh. Oh alah, beliau pakai browser bawaan dari Samsung. Face detection yang aku pakai di sistem ini memang lebih optimal kalau dijalankan di Chrome. Browser bawaan Samsung kadang ada limit permission kamera dan script yang berbeda. Jadi aku arahin dia buat coba pakai Google Chrome. Dan akhirnya berhasil. Wajah langsung kedetek, absensi lancar, dan masalah selesai tanpa harus ngacak-ngacak codingan lain. Dari sini aku dapat satu pelajaran penting. Kadang bukan sistemnya yang rusak, tapi lingkungan tempat sistem berjalan yang berbeda. Jadi kalau nanti ada klien yang mengalami kasus yang sama, aku tinggal arahkan aja untuk pakai Chrome. Hemat waktu, hemat tenaga, dan juga hemat stres. Part 5, kembangin website absensi karyawan V3. Aku baru sembuh dari demam. Langsung aja aku rombak tampilan absensi biar lebih profesional. Setelah beberapa hari lalu aku sempat kena demam dan full rehat, hari ini akhirnya aku lanjut lagi ngembangin website absensi karyawan V3-nya. Di part-part awal ini aku mau fokus dulu buat memperbaiki tampilan halaman user biar kelihatan lebih rapi dan profesional. Dan bagian pertama yang aku garap adalah halaman absensi masuk. Kalau aku lihat-lihat, desain halaman absensi yang lama itu terlalu sederhana. Ya sebenarnya waktu itu aku lagi agak pusing juga sih karena klienku tiba-tiba ngalamin error. Kalau kalian kepo bisa cek di video sebelumnya ya. Jadi hari ini aku putuskan untuk rombak total tampilannya biar lebih elegan dan enak dipakai. Setelah beberapa jam coding, akhirnya hasilnya mulai kelihatan. Sekarang tampilannya jauh lebih clean dan profesional daripada sebelumnya. Lanjut aku tambahkan lingkaran besar di tengah kamera. Tujuannya itu supaya user bisa memastikan kepalanya pas di posisi yang benar saat melakukan absensi. Jadi kalau wajahnya di luar lingkaran, ya otomatis nggak kedetek. Sebenarnya aku sempat kepikiran buat ganti lingkaran ini jadi siluet kepala manusia biar lebih interaktif. Tapi sayangnya aku belum punya ilustrasi yang cocok. Jadi untuk sementara aku pakai lingkaran dulu aja deh. Nanti kalau udah ada waktu dan mood, baru aku ubah jadi versi yang lebih keren. Nah, ketika lagi ngetes fitur ini, aku nemu satu bug lagi. Yang dimana kalau user belum pernah melakukan verifikasi wajah sebelumnya dan langsung coba absensi, muncul notifikasi error kayak gini. Setelah aku cek, ternyata skripnya terus mencoba mendeteksi wajah yang belum ada di database. Jadi sistemnya panik sendiri karena nggak nemu data wajah yang cocok. Akhirnya aku tambahin sedikit pengkondisian di kode biar kalau wajah belum terdaftar, sistemnya langsung kasih pesan khusus tanpa bikin error. Setelah beberapa menit debugging dan testing, akhirnya berhasil juga. Sekarang udah aman dari notifikasi error itu. Lalu aku tambahin juga notifikasi kecil di tengah layar yang muncul setiap kali user berhasil melakukan absensi. Biar ada feedback langsung dan pengalaman usernya jadi lebih enak. Terakhir aku sesuaikan desainnya juga untuk halaman absensi pulang, biar tampilannya konsisten dan gak beda jauh dari absensi masuknya. Oke, akhirnya beres juga untuk hari ini. Dan yang paling penting semuanya sesuai target.
Part 6 ngembangin website absensi karyawan V3. Sekarang UI-nya mulai kelihatan profesional banget di versi mobile. Lanjut lagi ngembangin website absensi karyawan V3. Hari ini aku mau fokus buat rapiin tampilan UI khusus untuk bagian user di versi mobilenya. Pertama, setelah kemarin aku selesai bikin tampilan untuk absensi masuk, aku baru sadar kalau desain yang aku buat itu masih untuk absensi berdasarkan geolokasi aja. Padahal di sistem ini juga ada fitur absensi berdasarkan IP Wi-Fi. Jadi hari ini aku samakan juga tampilannya biar kedua metode absensi punya desain yang konsisten. Sebenarnya kodingannya itu hampir sama sih, cuman ada sedikit perbedaan di bagian pengecekan lokasinya aja. Untuk sisanya tampilannya sama persis, jadi tinggal aku copy paste aja. Lanjut ke bagian berikutnya. Aku juga rapiin tampilan UI saat user mengambil verifikasi wajah. Sebelumnya tampilannya benar-benar simple banget, bisa dibilang terlalu polos lah. Sekarang aku ubah jadi versi yang lebih modern dengan gaya pengambilan foto yang mirip seperti UI saat user melakukan absensi. Hasilnya sekarang tampilannya jauh lebih clean dan interaktif. Begini juga tampilan setelah user berhasil mengambil foto verifikasinya. Lebih rapi, lebih informatif, dan kelihatan profesional. Setelah itu aku lanjut perbaiki tampilan halaman pemilihan jam kerja. Kalau sebelumnya tampilannya itu agak monoton dan kurang rapi, sekarang aku rubah jadi versi yang lebih ringkas dan lebih mudah dipahami oleh user. Intinya agar user nggak bingung lagi pas mau pilih jam kerja mereka. Dan terakhir aku rapikan juga halaman pemilihan WiFi kantor. Sebelumnya tampilannya itu agak berantakan dan terlalu polos. Jadi sekarang aku ubah biar lebih terstruktur dan mudah dilihat. Akhirnya semua UI di bagian user sekarang udah mulai kelihatan lebih rapi, lebih konsisten, dan jauh lebih profesional dibandingkan versi sebelumnya. Oke, segitu dulu progres hari ini. Sampai jumpa kembali. Part 7 ngembangin website absensi karyawan V3. Perbaikan kecil tapi bikin tampilan jadi jauh lebih profesional. Lanjut lagi ngembangin website absensi karyawan V3-nya. Hari ini aku mulai dari memperbaiki bug kecil di tulisan jam kerja pada button yang tampilannya keluar dari tabel. Masalahnya itu sebenarnya simple banget, yaitu ukuran tulisan di dalam button gak pas sama ukuran buttonnya. Jadi tulisannya itu kelihatan kayak meledak keluar dari tabel dan itu ganggu banget. Untuk memperbaiki ini aku cuma perlu ubah sedikit bagian CSS-nya, biar ukuran button otomatis ngikutin panjang tulisan di dalamnya. Dan sekarang tampilannya udah aman dan rapi. Lanjut aku rapikan tampilan pop-up di halaman verifikasi wajah. Di bagian ini sebelumnya beberapa pop-up desainnya itu berbeda-beda. Jadi kesannya UI-nya itu campur-campur dan kurang profesional. Jadi sekarang aku samakan semuanya dari warna, jarak, icon, sampai style tulisan biar pop-up yang muncul konsisten dan modern. Hasil akhirnya jauh lebih enak dilihat dan rapi daripada sebelumnya. Terakhir aku habiskan sisa waktuku hari ini untuk memperbaiki desain halaman login user. Desain login sebelumnya itu terlalu sederhana dan kurang terlihat seperti aplikasi absensi modern. Jadi aku coba rombak tampilannya biar user langsung merasa, wah ini sistemnya profesional. Setelah beberapa jam ngoding, kurang lebih beginilah hasil akhirnya. Lebih bersih, warna enak dilihat, tombol lebih tegas, dan elemen-elemennya tersusun dengan rapi. Sekarang tampilan login user jauh lebih baik daripada sebelumnya. Perbaikan kecil tapi dampaknya itu lumayan besar untuk pengalaman user. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di part 8. Part 8 ngembangin website absensi karyawan V3. Sekarang user bisa lihat foto absensi masuk dan pulang langsung dari menu laporan. Lanjut ngembangin website absensi karyawan V3. Tanpa basa-basi, hari ini aku fokus untuk nambahin detail data di menu laporan absensi user. Rencananya di menu ini user nantinya bisa melihat foto saat absensi masuk dan foto saat absensi pulangnya. Jadi bukan cuma angka dan waktu aja, tapi ada bukti visual juga. Pertama-tama aku tambahin ikon mata di setiap card laporannya. Jadi ketika ikon mata ini ditekan, baru foto-foto absensinya itu bisa muncul. Tujuannya supaya tampilan tetap rapi dan foto nggak langsung numpuk memenuhi layar. Oke, lanjut aku desain halaman tampilannya. Setelah beberapa menit ngoding, akhirnya jadi juga. Sekarang fotonya muncul dengan layout yang rapi, ukuran pas, dan tetap nyaman dilihat di layar HP. Lalu aku tambahin pengkondisian khusus, yang dimana kalau user belum melakukan absensi pulang, maka sistem akan menampilkan keterangan belum melakukan absensi pulang. Dan foto absensi pulang otomatis disembunyikan. Karena ya memang user belum melakukan absensi pulang, jadi nggak mungkin ada fotonya sih. Oke, sip. Yang berikutnya sebenarnya aku ingin menambahkan logika pengkondisian baru biar data tampil lebih lengkap dan lebih cerdas. Tapi setelah aku cek alurnya, pengkondisian yang harus dibuat itu ternyata lumayan kompleks dan agak belibet. Daripada buru-buru dan malah berantakan, aku putuskan untuk tunda dulu sampai esok hari biar pikiranku lebih fresh aja. Jadi stay tune ya.
Bagian itu bakal jadi tantangan seru buat next part-nya. Untuk sekarang, sebagai penutup hari ini, aku ganti favicon websitenya juga. Yang sebelumnya masih pakai icon lama, sekarang aku rubah ke favicon baru supaya brandnya makin jelas dan konsisten juga. Oke, segitu dulu untuk progres hari ini. Tapi besok aku bakal mulai ngulik logika rumit di menu laporan. Dan jujur, aku udah penasaran apakah bisa langsung mulus atau malah ketemu bug baru. Lanjut di part 9 ya. Part 9 ngembangin website absensi karyawan V3. Logikanya ribet banget, tapi akhirnya berhasil juga. Oke, kita gas lagi ngembangin website absensi karyawan V3-nya. Hari ini aku ngerjain projectnya itu di warung kopi, karena beberapa hari ini di rumah sering banget mati lampu dan gak ada sinyal. Kebetulan daerah sini lagi ada musibah juga, jadi kondisinya memang kurang memungkinkan. Tapi meskipun begitu, aku tetap coba untuk profesional dan cari cara supaya projectnya tetap jalan. Yang penting progres nggak berhenti. Target hari ini adalah nyelesain logika rumit yang kemarin aku bahas. Jadi logikanya itu sebenarnya aku mau buat dua kondisi absensi. Kondisi pertama yaitu user melakukan absensi masuk pakai geolokasi dan absensi pulang pakai IP Wi-Fi. Kondisi kedua sebaliknya, yaitu absensi masuk pakai IP Wi-Fi dan absensi pulang pakai geolokasi. Kedua kondisi ini itu harus berjalan otomatis sesuai metode absensi yang dipilih user saat itu. Nah, ini yang bikin ribet karena kondisinya itu saling kebalik dan datanya harus tetap tercatat dengan akurat. Pertama, aku mulai dengan menambahkan kolom baru di database. Jadi sekarang database bisa membedakan metode absensi masuk dan metode absensi pulang. Dengan cara ini, sistem bisa tahu user melakukan absensi dengan cara apa dan kapan. Tapi ada satu masalah. Di versi 2 sebelumnya, database belum memakai struktur kolom ini. Jadi kalau user yang sebelumnya itu pakai V2 tiba-tiba upgrade ke V3, bisa dipastikan bakal muncul error karena kolom baru belum terbaca. Supaya nggak bikin user bingung dan nggak perlu migrasi manual, aku coba akali ketika user menekan ikon mata untuk melihat detail laporan absensi, sistem otomatis mengupdate data baru ke database. Jadi ketika laporan dibuka, datanya itu langsung lengkap tanpa user harus ngapain-ngapain. Setelah logikanya beres, aku cek ke database, dan sekarang datanya jadi tercatat jelas, yaitu user masuk pakai metode apa dan pulangnya pakai metode apa. Semuanya tercatat rapi dan otomatis tanpa error. Akhirnya logika rumit yang dari kemarin bikin penasaran berhasil juga hari ini. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Sampai jumpa di part 10. Part 10 ngembangin website absensi karyawan V3. Fitur kecil tapi nambahin kenyamanan user banget. Di part 10 ini aku cuma mau nerapin sedikit tampilan UI user pada bagian halaman cuti. Tapi meskipun simple, fitur yang aku tambahin hari ini itu lumayan berpengaruh buat pengalaman user. Pertama, aku tambahkan fitur menghitung otomatis jumlah hari cuti berdasarkan tanggal yang diinput user. Sebelumnya, user harus mengisi jumlah hari cuti secara manual. Dan kadang ada user yang salah hitung sehingga bikin pengajuannya itu jadi nggak valid. Karena itu hari ini aku coba untuk mempermudah prosesnya. Jumlah harinya sekarang nggak bisa diinput manual lagi. Sistem yang akan mengisi otomatis berdasarkan tanggal mulai dan tanggal selesai. Aku tambahkan baris coding untuk menghitung jarak hari secara otomatis. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Sekarang begitu user memilih tanggal, jumlah hari langsung muncul secara otomatis. Lebih cepat, lebih simple, dan lebih akurat. Selanjutnya aku ubah juga desain tabel cuti. Sebelumnya itu kalau layarnya kecil, tabelnya harus digeser ke kanan seperti ini. Yang bikin user agak ribet. Hari ini aku rubah supaya kalau kolomnya itu nggak muat, maka teksnya turun ke bawah. Jadi tetap rapi dibaca di layar yang kecil. Dan ini dia hasilnya. Jauh lebih rapi daripada sebelumnya. Tapi sebelum selesai, aku sempat nemu bug kecil yang dimana kolom status malah melebihi baris dan nggak mau turun ke bawah jika diperkecil. Masalahnya itu tricky banget karena aku pakai bootstrap dan styling bawaan bootstrap itu suka ngelawan kalau ditimpa CSS. Beberapa kali aku coba pakai CSS tambahan, tetap nggak ngaruh sama sekali. Akhirnya aku akali dengan mengabaikan aturan bootstrap untuk area itu dan pakai CSS biasa. Dan akhirnya tampilannya itu aman dan rapi seperti seharusnya. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Progresnya itu memang kecil, tapi meningkatkan kenyamanan user itu selalu bikin puas. Besok lanjut lagi upgrade fitur lainnya. Stay tune!